Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Desa Dwi Anggita, kelas 4A, NIM 19000005044. Saya di sini akan mempresentasikan hasil praktikum materi pembelajaran IPA SD, klasifikasi tumbuhan. Langsung saja masuk ke kerangka teori. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan-tumbuhan adalah botani. Dasar-dasar ilmu botani modern baru diletakkan pada abad ke-17 dan 18, yaitu dengan dapat dijelaskan hal-hal yang ganjil dan yang belum jelas sebelumnya dengan cara melakukan percobaan dan penelitian-penelitian sehingga terungkaplah hukum-hukum dasar mengenai dunia tumbuhan. Terdapat beberapa cabang ilmu botani, diantaranya adalah morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu botani yang mempelajari struktur luar tumbuhan yang bisa dilihat secara langsung. Hal inilah yang membuat kita dapat mengidentifikasi tumbuhan tersebut, apakah termasuk tumbuhan dikotil ataukah tumbuhan monokotil, yaitu jenis tumbuhan biji yang berbelah. Struktur morfologi tumbuhan tingkat tinggi secara umum terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Sasaran utama studi anatomi adalah susunan tumbuhan, bagian dalam dan bagian luar dari struktur tumbuh dan hubungan fisiknya dengan bagian tumbuh yang lainnya dengan cara memotong dan menguraikan bagian tubuh yang paling kecil ke bagian tubuh yang lebih kecil, kemudian diamati dengan mikroskop. Para ahli muslim telah menuliskan buku-buku anatomi sejak dahulu. Selanjutnya, taksonomi merupakan cabang biologi yang menelaah penamanan, perincian, serta juga mengelompokkan makhluk hidup yang berdasarkan persamaan serta juga perbedaan sifatnya. Nama kelompok klasifikasi itu disebut takson, jamak atau taksa. Ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pengelompokan disebut dengan sebutan taksonomi. Selanjutnya, takson terendah serta paling khusus merupakan spesies, sedangkan takson yang paling tinggi serta juga lebih inklusif atau umum merupakan kingdom. Tingkatan kingdom sampai spesies tersebut ditentukan dengan berdasarkan persamaan ciri makhluk hidup yang yang paling umum ke ciri yang paling khusus. Taksa sudah distandarisasi serta juga dilakukan di seluruh dunia oleh International Codes of Botanical Nomenclature, serta juga di bagian takson tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil pengamatan padi. Yang pertama, akar. Padi adalah makhluk monokotil yang memiliki ciri tipe akar serabut. Akar padi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu radikalu, akar serabut, akar rambut, dan akar tajam. Akar padi memiliki fungsi, yaitu menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah dan sebagai penopang agar batang dapat berdiri tegak. Itulah bagian akar padi yang disebut morfologi. Sekarang kita ke bagian anatomi akar padi. Bagian nomor 1 yaitu epidermis atau bagian terluar. Bagian nomor 2 yaitu korteks, merupakan bagian terluar dari sel parenkim.
Bagian nomor 3 yaitu endodermis merupakan bagian dari akar yang terdiri dari sel-sel dalam bentuk barel. Bagian nomor 4 yaitu periskel akar yang berfungsi membentuk gabus, kambibum, dan muatan akar. Bagian nomor 5 yaitu floem berfungsi mengangkat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dan bagian nomor 6 disebut xilin berfungsi mengangkat air dan zat hara. Selanjutnya ke bagian batang padi. Pada batang tanaman padi memiliki ruas dan buku berbentuk tabung atau silinder yang lunak yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas tersebut merupakan hubung kosong pada kedua ujung. Hubung kosong itulah hubungnya tertutup oleh buku dan panjang ruasnya tidak sama. Batang padi memiliki fungsi untuk membawa air atau makanan tumbuhan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya kita ke bagian antonomi. Antonomi dari batang. Bagian nomor 1 yaitu floem berfungsi untuk mengangkat hasil fotosintesis yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagian nomor 2 yaitu xilin yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang bagian 3 yaitu jaringan dasar yang berfungsi mengisi biomasa, menjalankan berbagai fungsi fisiologi, dan menopang serta memberi bentuk tubuh tumbuhan. Dan bagian yang terakhir, nomor 4, yaitu epidermis, berfungsi sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Yang nomor 3 kita masuk ke bagian daun dari padi. Daun padi berbentuk sejajar yang terdiri dari pelepah, helai, dan telinga daun dan lidah daun. Dan padi memiliki fungsi yaitu sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan, serta tempat fotosintesis. Antonomi bagian daun yaitu epidermis, lapisan sel hidup terluar daun. Jaringan ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsi epidermis daun yaitu untuk melindungi jaringan yang terdapat dari bawahannya. Jaringan palisad, jaringan yang mengandung banyak kloroplas yang berperan dalam proses pembuatan makanan. Jaringan spon berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan xilin, pembuluh kayu, berfungsi untuk mengangkut air dan mineral menuju daun, sedangkan pada batang xilin berfungsi sebagai sponsor penegak sebuah tumbuhan. Bagian floem, pembuluh tapis, berfungsi untuk mengedarkan hal fotosintesis dan daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, bagian stomata, berfungsi sebagai organ respirasi. Sekarang kita masuk ke tanaman lain, yaitu jambu. Yang pertama yaitu masuk ke batang jambu. Batang dari jambu bertekstur keras dan memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Kemudian pada ruasnya, batang jambu cukup pendek disertai percabangan yang banyak di bagian batang.
Bagian daun pada bagian batang pada pohon jambu terdiri dari epidermis, berfungsi melindungi batang agar tidak kehilangan air terlalu banyak. Korteks berfungsi sebagai jaringan penunjang dasar dan penyimpangan zat. Bagian candidum berfungsi membentuk jaringan slim ke dalam dan phloem keluar. Slim berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Yang terakhir, bagian phloem berfungsi mengangkat makanan yang dibuat dari daun menuju ke seluruh tubuh, dan empulor berfungsi menyimpan cadangan makanan serta memperangkat organ tumbuhan dan pengangkutan air dan mineral ke arah samping. Selanjutnya, kita masuk ke bagian daun pohon jambu. Helaian daun atau laminan berfungsi sebagai organ fotosintetik paling dominan bekerja. Tangkai daun atau petiolus berfungsi mendukung helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian dan pada posisi sedemikian rupa hingga dapat memperoleh cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Pelepah daun folius berfungsi untuk menempatkan daun pada batang atau mengangkat daun dengan sebuah batang tanaman atau tumbuhan tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian anatomi pada daun jambu, yaitu epidermis, berfungsi melindungi bagian dalam dari kehilangan air dan mempertahankan bentuk. Yang kedua, cuticola berfungsi untuk mencegah penguapan melalui permukaan daun. Yang ketiga, stomata berfungsi untuk tempat keluar masuknya gas. Yang keempat, mesofil, jaringan dasar yang tersusun atas dua lapisan sel, yaitu jaringan paket dan jaringan bunga karang. Dan yang terakhir, urat daun, terdapat pembuluh dan pembentuk urat daun. Sekarang kita masuk ke bagian tanaman bunga sepatu. Bagian morfologi yang pertama yaitu daun bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki daun yang berbentuk mirip yang termasuk daun tunggal dan bertepi tidak merata pada pangkal, ujungnya meruncing dan bagian pangkal bawah daun tunggul. Bagian anatomi yaitu bagian-bagian daun di tumbuh bunga sepatu terdapat ujung daun, daun bertulang jari, urat dan daun, tulang cabang, ibu tulang, helaian, pangkal daun, dan tangkal daun. Yang terakhir yaitu tanaman linjo. Bagian morfologi yang pertama yaitu biji melinjo. Biji melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam, dan diselubungi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Warna pada biji melinjo dibagi menjadi dua, yaitu warna hijau muda dan warna merah pekat. Bagian anatomi pada biji melinjo yaitu kulit luar biji melinjo berupa lapisan sarcoresta yang tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, berkas pengangkut, dan jaringan sklerenkim berupa sklereid yang berjenis astraclereid. Biji melinjo sendiri terdiri dari pusar biji, tali pusar, inti biji, dan kulit biji. Yang terakhir, kita masuk ke bagian daun biji melinjo. Daun pada tanaman melinjo yaitu daun tunggal yang
hanya memiliki satu daun pada satu tangkai daunnya. Bagian antonimnya, pada tanaman benjo, daun yang mereka memiliki merupakan jenis daun tunggal berbentuk oval yang terdiri dari tangkai serta helaian daun. Memiliki tepi daun yang merata, duduk daun berhadapan serta tulang daunnya menyempit. Ketika daun melinjo dirobek, maka akan terlihat serat halus berwarna putih. Hasil dan pembahasan. Kesimpulan dari hasil praktikum tersebut adalah dari hasil praktikum yang sudah saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa morfologi tumbuhan memiliki perbedaan, yaitu perbedaan jumlah keping biji. Dari jumlah keping bijinya jelas bahwa antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil adalah dua jenis tumbuhan berbeda. Tumbuhan monokotil hanya memiliki satu kotiledon keping biji, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon keping biji. Untuk melihat perbedaan jumlah keping biji antara monokotil dan dikotil, cobalah untuk membandingkan biji jagung dan biji kacang tanah. Perbedaan monokotil dan dikotil juga terlihat dari kenampakan daunnya. Daun monokotil umumnya berbentuk memanjang seperti pita dengan tulang daun sejajar, sementara daun tumbuhan dikotil umumnya berbentuk melebar dengan susunan tulang dan menjari atau menyirit. Sedangkan perbedaan pada antonomi tumbuhan dikotil dan monokotil terdapat pada akar tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan pada dikotil memiliki kambium pada batang monokotil. Batas antara korteks dan stela kurang jelas, sedangkan dikotil batas antara korteks dan stela jelas. Pada daun monokotil tidak memiliki jaringan parenkim palisade, sedangkan dikotil memiliki jaringan parenkim palisade. Dan itulah hasil praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.